Sufi Islamic Boarding School. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ana Abdullah. Wahai para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kedua kita dapat bertemu kembali dalam acara Ana Abdullah ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Kita semuanya sering membaca ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin pergi ke suatu tempat atau ingin apapun itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang, ar-rahmah. Lalu selanjutnya insya Allah nanti kita akan membahas tentang sifat Allah yang kedua, yaitu al-ghadab. Allah juga pernah murka. Taib, barakallahu fikum. Pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang rahmat Allah terlebih dahulu. Subhanallah. Apabila seorang muslim membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasa bahwa surga Allah itu begitu dekat dengannya. Begitu pula sebaliknya, apabila nanti kita akan membahas tentang murka Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama anaknya sambil menggendong anaknya. Faja'alahu yadummuhu ilaih. Laki-laki tersebut memeluk anaknya karena sayang kepada anak tersebut. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada laki-laki tersebut, "Atarhamuhu? Apakah engkau menyayanginya?" Qala, "Na'am." Iya, kata laki-laki tersebut. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Fallahu arhamu bika min kabihi." Maka Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangimu daripada engkau menyayangi anakmu. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Subhanallah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Sebagaimanapun kita memikirkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala di atas hal tersebut. Makanya ana ingin memberi kabar gembira untuk antum semua. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk didapatkan. Ya, ini bukan kata ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya, apapun itu yang engkau rasakan dari kasih sayang di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala melebihi hal tersebut. Siapapun itu dalam kehidupan kita, orang itu kita yakini dengan kasih sayang yang sangat luas kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala lebih daripada hal tersebut. Itu tandanya bahkan seperti ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus orang tersebut untuk kita. Orang yang tadi sayang kepada kita, Allah yang mengutusnya kepada kita sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Segala sesuatu dari makhluk awal sampai akhirnya penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bahkan walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka, marah, akan tetapi Allah memiliki sifat asli ar-rahmah, penuh dengan kasih sayang. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala lamma qadallahu al-khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seluruh makhluk, kataba kitaban. Allah Subhanahu wa taala menulis penetapan. Apa penetapan tersebut? Fahuwa indahu fawqal arsy. Penetapan tersebut ditulis di sisinya di atas arsy, di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Apa bunyinya? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Subhanallah. Itu artinya murka Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Perhatikan dalam hadis tadi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, indahu fauqal arsh, indahu, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di atas arsh. Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja menulis penetapan itu di langit pertama, kedua, atau ketiga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menulisnya indahu, di sisinya, di atas arsh. Itu menandakan bahwa penetapan ini, ketetapan ini adalah ketetapan yang begitu serius dan mulia. Kalau begitu, maka tidak ada kata-kata lagi untuk kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebegitu luasnya. Bahkan ada seseorang yang membunuh 99 orang, disempurnakan dengan 100 orang. Tapi orang itu bertobat, apakah Allah akan merahmatinya? Iya, jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati orang tersebut. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang muncul pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mendapati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya mudah sekali. Bagaimana cara mendapati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Anak katakan seperti tadi, caranya mudah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tentunya harus tahu siapa yang memiliki rahmat itu. Jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya kita tidak dapat meminta rahmat kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha." Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada manusia, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat menahannya. Itu tandanya yang memiliki rahmat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya kita hanya bisa mendapatkan rahmat Allah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dengan doa yang seserius mungkin, meminta kepada Allah dengan kerahmatannya, kasih sayangnya. Kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya penuh atas segala sesuatu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya juga bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu husnudzon? Husnudzon adalah berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana perasaan kita kepada Allah, maka Allah seperti itu kepada kita. Ini bukan perkataan ana, ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis Rasulullah Alaihi Wasallam yang menyampaikan tentang firman Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Falyadhunna bi masya. Maka silahkan apa yang ia ingin prasangkakan kepadaku, kata Allah. Itu artinya, apabila kita berprasangka bahwa Allah menyayangi kita, Allah akan sayang kepada kita. Apabila kita berprasangka bahwa Allah akan memberi rizki kepada kita, Allah akan memberi rizki kepada kita. Apabila kita berprasangka bahwa Allah akan mencintai kita, maka Allah akan mencintai kita dan sebagainya macamnya. Itu yang pertama. Terus kita memiliki hati yang berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, di antaranya ketika kita meminta, berharap kepada Allah, kita harus meminta dengan keyakinan yang penuh. Jangan sampai ada keraguan bahwa Allah mempunyai rahmat yang luas, ada keraguan bahwa Allah mencintai kita, jangan. Kita penuh dengan keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keadaan antum semuanya yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa tersebut. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga adalah kita beramal. Perhatikan, bedakan antara ar-raja dengan at-tamanni. Ar-raja dan tamanni sama-sama harapan. Tapi bedanya, ar-raja itu adalah harapan yang disertai dengan aksi. Apabila tamanni diartikan hanya sebagai angan-angan saja. Saya ingin mendapatkan rahmat Allah, saya ingin mendapatkan surga, tapi hanya sebatas angan-angan. Ia tidak mau beramal soleh dan sebagainya macamnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku ini maha pengampun. Bagi siapa? Liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Bagi yang bertobat, beriman, beramal salih lalu berada di jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, selagi kita meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga membujuk. Kita kan tahu bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Tapi di antara sebab-sebab mendatangkan rahmat Allah adalah apa? Menjauhi larangannya dan mengerjakan amalan saleh perintahnya. Itu yang ketiga. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebab yang keempat yang membuat kita ini dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab yang keempat ini adalah ar-rahmah ala makhluqillah. Bagaimana kita menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang terhadap makhluk Allah, maka Allah akan menyayangi mereka. Ar-Rahman yang maha pengasih itu akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Itu adalah beberapa kiat-kiat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Serasa rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Tapi hati-hati apabila nanti kita mendapatkan atau melakukan amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Murka Rabbmu itu begitu pedih. Insyaallah kita akan membahas tentang murka Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.